usaha suami saya tuh nggak pernah yang kecil-kecil. Pertama batu bara, kedua dia main tronton sampai 42 tronton angkutan batu bara. Terus ketiga dia main isi tongkang minyak. Bapak itu lagi ditodong pistol sama perampok karena dia baru bayar DP batubara di mobilnya. Dan di mobil itu ada perempuan nakal itu. Ibu ke stop, Bapak mau saya matiin. Ternyata dia tidurin istri anak buahnya. Di situ saya udah give up. Ya saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuma bilang sama suami saya, pas ketemu sama tuh perempuan, pilih aku atau dia. Dan suami saya pergi sama tuh perempuan. Saya sempat ditawarkan dengan dunia-dunia kayak gitu, simpenan pejabat, simpenan istri kedua orang gitu. Yang bos-bos itu ya rasanya tuh gelap banget. Rasanya tuh gimana nanti tanggung jawab aku sama Tuhan ya. Shalom Ibu Yunike, welcome to Solusi. Thank you waktunya Ibu ya. Apa kabar Ibu? Sama. Luar biasa juga. Sehat ini. Sehat. Puji Tuhan. Ibu Yunike ini seorang yang sibuk apa sekarang Ibu? Saya itu pengusaha di bidang kebaya sama gamis di Tanah Abang. Tapi sebelumnya, yang saya tahu Ibu ini dari latar belakang keluarga yang bukan Kristen. Iya. Boleh cerita nggak Bu? Itu keluarga yang seperti apa sih Ibu besarnya itu? Aku dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan ya. Ya dulu apa karakterku tuh emosian, terus apa ya, sama orang tuh negative thinking, ya kan, terus pokoknya berpikiran secara duniawi lah. Udah itu pas saya di Banjarmasin tuh, saya kan suruh ngaudit Sekalimantan pas saya waktu di Banjarmasin saya ditaruh di hotel yang besar lah, pokoknya hotel bintang 5 di Banjarmasin itu namanya Hotel Barito. Nah setelah itu saya ditaruh di lantai 5 dan di lantai 4-nya itu ada ibadah. Ada ibadah itu, saya kan hari Minggu saya turun ke bawah, saya masuk itu. Padahal papa saya suruh cari wihara gitu kan, tapi saya nggak cari itu. Saya libur, saya jalan-jalan tuh saya masuk ke situ. Saya pikir tuh awalnya ya saya ikut-ikutan aja, pengen tahu nih ibadah Kristen kayak gimana gitu. Terus siapa yang mau didoakan, altar call. Terus saya maju, kedubek terus kan, jatuh terus kan. Terus didoakan, pas jatuh terus. Di situ kok damai banget. Damai itu yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya ya. Damai itu, waduh Tuhan. Jadi tuh di situ mungkin karakter kita diubah ya. Yang dulu saya tuh suka marah-marah, suka negative thinking. Jadi ya Tuhan tuh apa ya, lawat kita ya. Setelah itu ada satu pengerja deketin saya, diajak baptis. Nah, diajak baptis, aku baptis. Setelah baptis sudah masuk Kristen. Jadi singkat cerita, Ibu ini sebenarnya ke Kalimantan untuk kerja, menemukan Tuhan di satu gereja di hotel tersebut dan percaya kepada Yesus Kristus. Betul. Puji Tuhan. Ya itu singkat cerita bagaimana Ibu bertemu Tuhan ya. Iya, singkat cerita aku ketemu Tuhan ya kayak gitu. Sekarang cerita ketemu suaminya. Ketemu suami, intinya itu saya kan lagi deket sama satu teman gereja. Di gereja ya. Di gereja. Nah terus akhirnya kita ke rumah teman sepelayanan namanya Natali ya. Nah terus akhirnya Natali itu ngajakin ke mama angkatnya suaminya. Di situ saya ketemu suami saya. Jadi pertemuan yang tidak sengaja sebenarnya. Iya betul. Di situ ketemu suami saya dan suami saya itu tipenya itu ambisius. Kalau dia mau
harus dapat. Dia kejar pokoknya sampai kayak gimana harus dapat. Akhirnya dia bilang ini, dia deketin saya, mau nggak menikah sama saya? Saya dalam hati saya, wih gentleman banget nih cowok, saya bilang. Sedangkan yang sudah jalan sama saya nggak pernah ngomong apa-apa. Terus saya pikir, nikah aja. Soalnya kan di rumah juga nggak ada damai sejahtera gitu loh. Maksudnya di rumah keluarga? Di rumah keluarga aku sendiri kan nggak ada damai sejahtera kan. Terus menikah, mungkin saya pikir ada yang jagain, ada yang bertanggung jawab, ada yang sayangin, yang dulu nggak terima kasih sayang dari orang tua. Betul. Nah terus ya sudah menikah. Dia ngelamar ke Jakarta, ternyata diusir. Oke. Nggak ada restu. Akhirnya suami saya bilang gini, kamu pilih orang tua atau pilih saya? Sedangkan kita udah persiapan pernikahan tuh udah 50%. Udah milih baju pengantin, udah oke lah. Terus sudah semuanya lah 50% lah sudah. Terus saya pikir, ya sudahlah. Saya milih suami. Saya milih suami saya. Di situ pas mau menikah, menikahnya kami tuh jauh di Kalimantan Tengah. Di gereja Tabernakel. Nah, terus setelah menikah, mulailah kalau sudah satu ranjang, sudah menikah, sudah tahu dong keburukan suaminya aslinya, welcome to the jungle. Oke. Nah, jadi intinya ibu itu menikah tanpa persetujuan orang tua. Iya, tanpa restu. Dan ibu menikah untuk mencari kasih sayang sebenarnya ya. Betul. Yang tidak diterima waktu bersama orang tua. Dan ibu merasa laki-laki ini bisa menolong aku nih. Betul. Bisa menyelamatkan aku nih. Betul. Gitu. Dan itu yang ibu harapkan. Betul. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tidak seperti yang diharapkan. Ya, kita ini setelah menikah itu, wah banyak karakter yang berbeda banget. Bertolak belakang banget. Aku pikir dia Kristen dari lahir, tapi tidak menjalankan agamanya itu. Tidak menjalankan kekristenannya itu. Tidak hidup sebagaimana orang Kristen gitu ya. Tidak bisa menjadi imam bagi saya yang baru awal-awal Kristen kan. Nah terus saya tahu dia pemakai. Di situ mulailah sering berantem. Ke gereja nggak pernah dia. Saya suka susulin dia ke klub, ke diskotik. Lagi hamil saya susulin suruh pulang. Ada satu kesaksian. Saya nih habis minum obat batuk Formula 44. Ngantuk banget. Tuh Roh Kudus bangunin aku. Bangun, susul suamimu ke Hotel Banjarmasin Indonesia, satu diskotik yang besar. Saya bilang, aduh udahlah capek. Saya bilang, saya doain aja. Ya Tuhan ya saya doain aja. Biar dia selamat, puji Tuhan lah gitu lah. Terus bangun dari jam 2 sampai jam 4. Itu kuping seru, bangun. Akhirnya saya bangun. Saya panggil tukang ojek di belakang. Saya pakai daster, pakai jaket. Saya cuma begini aja. Mat, itu Bapak udah pulang. Kita arah ke sana, dia ada mobil ke sini jalan besar. Putar balik aja yuk, kita pulang. Dia udah pulang kok. Kayak feelingnya itu suami istri ya, feelingnya deket banget gitu loh. Akhirnya di satu jembatan itu saya turun, gelap banget, di sana pasar. Di sebelah sini bank-bank semua, ada sebelah sana kantor polisi. Pas turun jembatan itu saya cuma nunjuk, Mat kok Bapak di sana ya, saya bilang itu. Kita satu arah nih Bu, gak bisa putar balik aja, sepi ini, saya bilang gitu. Ayo ke sana. Terus apa yang terjadi di sana? Tuhan tuh bangunin aku. Bapak itu lagi ditodong pistol sama perampok karena dia baru orang bayar batu bara, DP batu bara di mobilnya.
Dan di mobil itu ada perempuan nakal itu. Nah terus saya sampai bilang, Mat, cepetan Mat, panggil polisi Mat. Kalau nggak suami saya tuh mati di situ. Itu yang maksudnya Tuhan bangunin saya, maksud Tuhan ya itu, suruh tolong suami saya. Suruh tolong suami saya. Sampai suami saya bilang, kok kamu tahu mah, itu karena Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, aduh, kamu udah nggak lewat kali. Tuhan tuh baik banget tahu sama kamu, saya bilang. Akhirnya, ya itu masuk sampai surat kabar pengusaha batubara dirampok. Oke. Wah, cukup unik ya Bu ya. Di tengah-tengah suami Ibu pergi ke sana sini, tapi melalui Ibu juga Tuhan menyelamatkan suami Ibu. Iya, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Gimana rasanya Bu ya? Menikah dengan satu hal yang diharapkan, ternyata yang diharapkan itu jauh sekali. Jauh banget. Apalagi Ibu menemukan bahwa suami Ibu tadi pemakai, suka ke klub malam, main dengan perempuan lain. Bagaimana rasanya Ibu? Gimana ya? Ya give up lah. Satu waktu saya itu tahun 2009 ya. Itu saya temuin dia itu baru tutup Alkitab. Terus anak buahnya SMS ya. Ibu ke Stockpile. Bapak mau saya matiin. Mau saya matiin. Ternyata dia tidurin istri anak buahnya. Di situ saya udah give up. Udah nggak mau ngampunin gitu loh. Karena sudah berulang kali saya dengar dari orang-orang apa dia selingkuh apa, tapi saya nggak lihat depan mata, ya kan. Di situ saya udah mau tinggalin dia, tapi dia sujud, dia pegang kaki saya, jangan tinggalin saya. Kalau kamu tinggalin saya bisa hancur katanya. Tapi saya bilang ya sudah, saya maafin lagi ya, saya bilang. Kamu berubah karena Tuhan sayang sama kamu. Terlalu sayang buat kita, Tuhan itu. Akhirnya saya maafin lagi. Setelah di tahun yang sama, bulan Agustus kejadian lagi. Saya ikut dia tuh 3 kali bangkrut tuh usaha. Tuhan tuh baik banget. Usaha suami saya tuh nggak pernah yang kecil-kecil. Pertama batubara, kedua dia main tronton sampai 42 tronton angkutan batubara. Terus ketiga dia main isi tongkang minyak. Dia tuh partner bisnisnya namanya Ibu Kartini. Kan peresmian isi tongkang minyak itu saya ikut kan. Saya ikut, Ibu Kartini tahu saya, istrinya Pak Jul. Nah, setelah berjalannya usaha itu ternyata dia ada perempuan satu yang ngikut dia kemana-mana. Terus sampai kapten kapalnya tuh ngomong, Pak Jul mah setia sama istrinya, dibawa kemana-mana kok. Terus Ibu Kartini ini bilang, istri Pak Jul kan di Banjarmasin, sedangkan dia di Balikpapan, di Sangatta. Coba ciri-cirinya kayak apa katanya. Dia tanya sama kaptennya, pendek, kecil katanya, terus hitam. Istri Pak Jul kan putih, gemuk, tinggi katanya. Terus itu bukan katanya. Pas akhirnya saya dikasih tiket, dikasih uang, saya ditaruh di sebelah kamar suami saya sama tuh perempuan di hotel itu. Untuk melihat mergoki sendiri gitu ya. Iya, melihat di depan mata. Setelah ditaruh di sana saya nangis. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuma bilang sama suami saya, pas ketemu sama tuh perempuan, pilih aku atau dia. Dan suami saya pergi sama tuh perempuan. Di situ saya bilang, sudah. Terakhir give up, udah. Akhirnya saya ke Jakarta, balik sama itu rebut-rebutan anak jadinya. Kan anak kita ada 2, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan besar, yang laki-laki yang nomor 2.
Jadi pertama dia udah dapat, akan anaknya cowok saya udah pegang kan, saya digendong. Yang anak yang perempuan dia ambil. Saya pikir kalau anak perempuan sama papahnya agak risih ya mungkin ya. Saya bilang udah yang perempuan kamu bawa aja yang laki-laki. Saya bawa yang perempuan. Akhirnya dia bilang aku nggak nafkahin kamu ya kalau kamu pergi. Iya, saya nggak apa-apa, saya bilang. Terus setelah itu pulang kita ke Jakarta. Bersama anak yang pertama tadi. Yang pertama. Di momen itu kan udah menyerah ya Bu ya? Maksudnya udah cukup lelah, nggak punya kekuatan untuk lanjut lagi. Iya. Ibu sempat berpikir ya udah selesai di sini nggak sih? Ya betul, sempat selesai ya udah. Jadi lost contact, sudah nggak ada hubungan lagi sama sekali. Saya mulai menata hidup saya. Bersama anak pertama tadi, di Jakarta. Di Jakarta. Cari kerjaan lagi. Ya. Nah sahabat solusi, seringkali apapun yang kita alami itu terasa sangat berat, membuat kita rasanya capek dan lelah untuk melangkah karena kita menghadapinya sendirian. Jadi saya mau mengingatkan apapun yang sedang kamu alami hari ini, jangan hadapi semuanya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dan kami akan mendoakanmu dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami tunggu ya, ingat jangan pernah lewati semuanya sendirian. Oke, baik Ibu. Struggle-nya seperti apa hari itu? Kan Ibu berkata bahwa tadi sudah nggak kerja, ke Jakarta bersama anak pertama, tidak dinafkahi oleh suami hari itu. Tentu struggle di ekonomi. Ya, dan Ibu sempat tergoda untuk masuk ke dalam dunia yang gelap. Saya anak kan masuk sekolah dibiayain sama orang tua. Ya puji Tuhan lah, tapi kan uang sekolahnya saya harus berjuang kan. Nggak mungkin saya minta-minta terus kan. Saya harus tunjukkan bahwa saya tuh bisa gitu loh. Nah, saya tuh pergi nge-gym deh. Tempat gymnya itu saya dikenalkan dengan dunia malam gitu loh. Terus saya sempat ditawarkan dengan dunia kayak gitu, simpenan pejabat, simpenan istri kedua orang gitu. Yang bos-bos itu ya saya sempat ditawarin dengan dunia kayak gitu. Cuma saya pikir saya punya anak perempuan loh. Saat saya masuk ke dunia seperti itu, saat dia salah, saya nggak bisa tegur dia. Dia akan balik tegur saya. Mama kerjanya begitu. Ya kan, apa yang saya tabur, apa yang saya tabur pasti saya tuainya juga jelek kan kalau saya melakukan hal gitu. Akhirnya saya menyingkir, pindah gym. Itu yang anak yang membuat Ibu menolak hari itu ya? Anak yang buat saya menolak. Saya nggak ambil tawaran itu, jadi second wife itu enggak, jadi simpenan pejabat tuh enggak. Padahal tawarannya sebulan 50 juta, dapat BMW, dapat penthouse. Siapa yang nggak tergiur? Waktu zamannya 2009, 2010 lah, iya kan. Cari kerja, nggak usah cari susah-susah cari kerja. Dengan keadaan saya juga lagi butuh gitu kan. Cuman saya enggak, saya tetap harus hidup taat lah ya. Nah, di situ saya ke gereja GMCC. Di saat gereja GMCC itu ada diumumkan siapa yang mau jadi melayani di gereja. Akhirnya saya ambil bagian. Saya melayani di situ. Saya calon pengerja dulu. Saya mau ambil ikut Tuhan, benar-benar hidup taat, hidup melayani. Nggak gampang itu. Saya mulai kerja dari marketing bank, tahu kan, gaji nggak seberapa, naik busway, akhir bulan. Tahu sendiri lah kalau akhir bulan kan gaji cuman pegawai bank 1,5 juta. Ya kan, terus minggu ketiga lah ya, udah mau ke gereja kita tuh udah nggak ada ongkos. Jadi saat itu 2013 Papa meninggal. Nah 2013 itu Papa meninggal, jadi kita tuh nggak ada sokongan. Jadi nggak ada Papa bisa bantu-bantu.
Jadi tuh saya tuh berjuang sendiri ya. Terus papa kan suka numpuk-numpukin koran tuh di gudang. Jadi kita tuh masih ada tukang loakan. Kita jualin sedikit-sedikit tuh korannya papa. Jadi itu buat ongkos kita ke gereja sama anak. Jadi intinya ibu dan anak waktu itu hidup berdua dalam pemeliharaan Tuhan ya. Iya. Karena ibu pun tidak berpikir bahwa ya harus melakukan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan banyak uang gitu ya. Dan bagaimana ibu melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup ibu ketika saat itu? Ya itu Tuhan Tuhan pulihkan rumah tanggaku loh. Lewat 2016 anakku meninggal. Aku dengar berita anakku meninggal. Yang kedua, yang laki-laki ya? Yang dibawa dia. Setelah sekian lamanya gak ada kontak, gak ada apa. Itu juga pas saya lagi tidur madep ke kanan ya. Dia cium aku tuh anak laki-lakinya. Anak laki-lakiku cium aku. Mama, Joshua, aku kaget. Ada apa nih Joshua, saya bilang. Kan, saya langsung buka handphone. Di Facebook itu kan aku temenan sama saudara-saudaranya dari suamiku. Pas aku buka, telah meninggal dunia Joshua Agustus Megaor Sasalap. Ya Tuhan Yesus, saya bilang. Langsung telepon masuk. Saudaranya dari suamiku hubungin aku. Joshua meninggal Kak, katanya. Cepat beli tiket. Mau dikubur besoknya. Akhirnya aku mau turun tangga, anakku mau naik tangga. Ternyata dia juga dibangunin, dipamitin sama adiknya. Pas dia mau naik tangga, dia nangis, "Mah, aku dipamitin." Aku diajak Joshua jalan-jalan. Terus Joshua udah itu aku ditinggalin. Katanya, "Kakak baik-baik ya," katanya. Akhirnya aku ngomong sama dia, "Joshua meninggal Nak." Wah, rasanya tuh gelap banget. Aku tuh nyesel kenapa gak ikut aku aja semua. Rasanya tuh gimana nanti tanggung jawab aku sama Tuhan ya. Aku tuh gak jaga dia dengan baik. Ternyata Tuhan tuh lebih sayang dia. Di tengah rasa duka itu kan ternyata Tuhan justru berbicara tentang pengampunan ya Ibu ya. Iya. Apa yang Ibu rasakan di hati hari itu? Ya di situ anakku ya dibujuk sama saudara-saudaranya bilang, "Balikan mama sama papa." Anakku ngomong, "Mah, balikan aja sama papa," katanya. "Udah, papa kan udah sendiri, gak ada Jojo lagi," katanya. Aku dalam hatiku, balikan. Balik lagi dong ke dulu-dulu, saya bilang. Dalam hati saya gak ngomong sama anak saya. Balik lagi dong. Terus di situ Tuhan ngomong sama aku. "Ampuni, balikan. Kamu bisa bawa mama papa kamu masuk Kristen. Mama bisa bawa jiwa-jiwa mereka, bisa bawa jiwa-jiwa jemaat. Kamu yang di sebelah kamu gak tolong," katanya. "Kalau kamu gak balikan, kalau kamu gak kembali, kamu gak maafin, kamu tuh sombong," dibilang. Tuhan bilang aku sombong. "Kamu tuh sombong kalau kamu gak maafin. Saya aja bisa maafin kamu. Kamu gak maafin suamimu. Kamu tuh sombong." Ya kan ada tertulis juga kan 70 kali 7 mengampuni. Ya saya teringat itu. Ya sudah, saya lepaskan pengampunan tiap malam, tiap saat teduh. Saya sebut namanya. Saya mau melepaskan pengampunan untuk suami saya. Jultrim, Sayu, Sasalap. Saya mau lepaskan pengampunan. Berat itu sebenarnya. Nggak gampang itu melepaskan pengampunan. Akhirnya ya kita kembali 2017. Kita kembali dan tetap itu kita pisah-pisah terus. Suami saya usahanya di Sulawesi, saya di Jakarta. Iya. Traumanya ada nggak Ibu? Apalagi sering suami kerja keluar
pulau gitu. Betul, dia janji nggak akan ngulang lagi yang lalu-lalu, tapi ternyata dia mengulang kembali. Nah, ketika dia mengulang kembali, rasanya gimana, Ibu? Saya klaim sama Tuhan. Dia mengulang kembali itu saya selalu dapat mimpi. Dapat mimpi dia tuh jalan sama perempuan 2. Ya kan? Saya klaim langsung, saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau tahu. Tuhan kan yang suruh saya balik. Tuhan yang minta saya kembali. Tuhan yang suruh saya mengampuni. Kok kembali lagi seperti yang dulu? Saya punya hati loh Tuhan. Kalau hati ini terluka terus, Tuhan gimana? Saya bilang. Gak mungkin, gak gampang, saya bilang. Saya gak mau tahu Tuhan. Itu saya ngimpi tanggal 24 November 2023. Saya klaim, saya gak mau tahu Tuhan. Bagaimanapun caranya Tuhan, saya mau suami saya pulang ke Jakarta, dibaptis, bertobat, dan hidup kudus dalam Tuhan. Hidup taat, saya bilang. 24 saya mimpi, 27 saya cerita sama teman saya. 11 Desember Tuhan bikin dia pulang. Dengan cara lupa ingatan. Benar-benar datang linglung gitu? Linglung. Nggak kenal kita sama sekali. Tapi bisa pulang? Bisa. Ini saya cerita lagi, kebaikan Tuhan, kesaksian lagi. Pas sampai 11 Desember itu, kan penerbangan ada 3 kali dari Makassar. Jam 5, jam 7, jam 9. Setelah dia pulang sendiri, sampai saudaranya suami saya yang dari sana, adiknya dari suami saya telepon ke anak saya, jemputin papa pesawat jam 5. Temennya suami saya tuh diteleponin, lu jemput gua di bandara, pesawat gua jam 5. Dia teleponin aku, Bu, aku disuruh jemput bapak jam 5 pesawatnya. Oh, sekarang di mana kamu? Di bandara. Ya udah jemput aja. Dalam hatiku, kok dia nggak telepon aku sama anak? Dia telepon malah telepon temennya. Aku nggak ngomong ada di bandara. Nah, setelah itu kisahnya suamiku ini, dia di bandara itu, habis telepon itu temennya, dia patahkan tuh kartu, dia buang tuh handphone di tong sampah. Dua-duanya dia buang. Jadi lost contact kan. Kita nggak bisa nelfon, itu temennya nggak bisa nelfon. juga, ya. Iya kan? Setelah dia patahkan itu, dia apa? Dia mandi di bandara. Pak Tudu, dia mandi di bandara. Kan ketinggalan pesawat. Dia mandi, dia bersih-bersih. 2 kali dia ketinggalan pesawat. Sedangkan dia datang tidak bawa uang sama sekali. Dia habis mandi, dia duduk di sofa panjang di bandara. Ada engkoh kata dia, tidur, kakinya ngena dia duduk. Terus langsung engkoh ini ngomong, mau kemana Pak? Engkohnya itu Tuhan Yesus kali. Mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Mana tiketnya? Langsung tuh engkoh tanda tangan. Masuk Pak ke dalam. Nggak beli tiket lagi kan Pak Tudu. Soalnya dia udah ketinggalan pesawat 2 kali? 2 kali, jam 5, jam 7. Jam 9 dia masuk pesawat. Kita nungguin Pak Tudu dari jam 4 tadi ya. Kita tungguin, kita nangis. Ini gimana mau, sampai aku bilang, kita berdoa berdua sama anak. Tuhan tolong suami saya. Saya sebutin, Tuhan tolong suami saya. Saya sebutin namanya. Aku bilang sama anak, nah kita tunggu sampai jam 12 malam. Papa datang, pesawat yang terakhir. Sampai jam 12, kalau nggak ada, besok kita cari ke bandara Makassar. Iya kan? Akhirnya dia masuk tuh. Kalau nggak karena Tuhan Yesus, siapa yang bisa kasih kayak gitu? Kita kalau di bandara ketinggalan pesawat aja, udah harus bayar lagi. Ya kan? Reschedule aja bayar lagi kan, full. Dia nggak bayar loh sama sekali. Itu suatu mukjizat banget dari Tuhan. Akhirnya dia keluar jam berapa? Jam 11:30 malam. Dia keluar dari
airport itu. Dengan keadaan kurus, nggak inget apa-apa. nggak inget apa-apa. Ketemunya gimana? Kan dia nggak bawa handphone ibu. Dia keluar dari bandara situ. Jadi ibu emang nunggu di depan pintu? Aku nunggu depan pintu. Berdua dia lewatin. Nggak kena kita sama sekali. Sampai anakku bilang, kok nggak kena kita ya papa mah? Yaudah kamu kejar papa, kamu peluk ya. Akhirnya tuh anak ngejar papanya, peluk. Apa yang terjadi? Nangis, kita nangis. Kita berdua nangis, akhirnya ya itu dia langsung kayak ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya saya bilang, ayo kita ke mobil, cepat kita bawa pulang papa. Mau tuh, bapak diajak? Iya, mau. Padahal nggak ingat? Okay. Di situ dia marah-marah, akhirnya aku pegangin kepalanya, aku bahasa roh, aku pegangin, Tuhan tolong suamiku, Tuhan tolong suamiku. Aku dikasih taruh Tuhan untuk pelepasan dan baptis. Oke, dengan kondisi yang seperti itu kenapa ibu pada akhirnya memilih untuk melakukan membawa suami ibu kepada pemulihan rohani bukan ke medis? Karena tadi ada di hati itu. Iya, karena Tuhan taruh di hatiku itu pelepasan sama baptis. Aku tanya sama dia, Pak, mau pelepasan, mau baptis? Mau. Oh, haleluya. Saat mau itu, batu itu langsung aku ambil kesempatan itu cepat-cepat. Pelepasan, terjadilah pelepasan. Itu setelah berapa hari setelah Bapak datang, Ibu? 11 dia datang, 13 pelepasan, 14 baptis. Nah, sebenarnya apa yang dialami sih Ibu? Kenapa dia pulang begitu? Iya karena nggak tahu ya, karena Tuhan kali bikin dia konslet gitu loh. Oke. Sebelumnya di sana nggak tahu mengalami apa gitu? Karena dia yang aku dengar ya kebanyakan pakai. Oke. Nah setelah dipulihkan itu ya, setelah pelepasan, setelah baptis, perubahan apa yang Ibu lihat dari suami Ibu? Dia itu lebih sayang ke kita, lebih sayang ke Tuhan juga. Dia tuh bisa baptis, bisa pelepasan. Sekarang dia ikut pelayanan. Apa yang Ibu rasakan setelah bertahun-tahun luka, dikhianati, sakiti, sekarang bisa melihat suami pulih dan melayani Tuhan bahkan? Apa yang Ibu rasakan? Damai banget. Tuh rasa kayak ABG ya. Jalan tuh bisa gandeng, bisa ngomong I love you. Itu tuh beda banget. Dia tuh bisa dulu mah cuek ya. Sekarang tuh support istri. Ya kan? Oke. Nah, Ibu kan hidup dengan luka di masa lalu ya. Pernah disakiti, pernah dikhianati. Ada trauma gitu ya. Hari ini gimana mengatasinya? Tentu kan pasti sebagai manusia ya. Pasti ada terpikir waktu suamiku keluar pulau lagi nih, apakah akan melakukan hal yang sama? Bagaimana Ibu mengatasinya? Berpikiran positif aja. Sekarang positifnya tuh lebih lagi ya, karena kalau aku telepon ya, kan kita suka video call, ya kan? Suka video call, aku lihat situasinya dia. Kalau dulu kan dia nggak pernah mau video call. Dia maunya telepon biasa. Sekarang kan dia mau video call, mau aku di sini loh ma gitu. Bisa ngomong, ya udah kita doa dulu yuk, kita belum doa pagi. Bisa mezbah doa tuh dia bisa tunjukkan ke kami gitu loh. Bisa ngajak berdoa, bisa kalau aku marah jangan kayak gitu. Bisa yang lebih lembut tuh dia dibanding aku. Jadi dari perubahan yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya, Ibu juga pelan-pelan sembuh dari trauma itu ya? Iya. Oke. Nah, kan sekarang tuh banyak orang yang bilang bahwa kok mau sih bertahan, kok mau sih memaafkan, sudah disakiti berkali-kali, sudah dikhianati berkali-kali. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih bertahan dalam rumah tangga dan mengampuni? Ya kan itu karena kita hidup harus taat aja ya, menurut kebenaran firman Tuhan ya, mengampuni. Ya, aku ambil ya, jika aku mengampuni juga, aku juga nggak sempurna juga, pasti aku ada salah gitu loh. Jika aku mengampuni ya Tuhan juga mengampuni aku. Ya kan, nobody perfect lah, pasti aku juga punya salah dan
aku mengampuni orang yang di sebelahku itu suatu kewajibanku. Ya memang orang ada bilang ya bodoh sama baik tuh beda tipis. Ya itu aku harus jalanin ya firman Tuhan karena aku tahu kebenaran firman tuh baik. Kalau ada orang yang setelah nonton ini bilang, wah ibu ini tadi ya bodoh sama baik beda tipis ya, ibu ini kok bodoh sekali mau mengampuni orang yang berkali-kali menyakiti, apa yang ibu pengen sampaikan ke mereka? Belum tahu ya, mungkin mereka tuh belum kenal banget firman Tuhan, belum tahu kebenaran isi firman Tuhan. Tapi kalau udah ngerasain kebaikan-kebaikan Tuhan, luar biasa Tuhan tuh, luar biasa. Iya kan? Dengan kejadian semua ini, dengan pengalaman semua ini, Tuhan sediakan apa yang nggak kita minta gitu loh. Dengan semua dipulihkan. Misalnya Tuhan pulihkan suamiku, semuanya keuangan kami dipulihkan, anak kami hidup baik, semuanya Tuhan nyatakan loh dalam hidup kita. Ya, aku nggak pernah kepikiran tuh anak bisa sekolah dokter. Tuhan sediakan dananya, nggak mudah kan sekolah dokter, biaya pasti besar. Tuhan balikkan aku sama suami bisa biayakan dia sekolah dokter. Kalau dengan kekuatanku sendiri nggak mungkin tuh anak sekolah dokter saat itu. Tapi Tuhan punya rencana yang besar di balik semuanya. Oke, amin. Dan Tuhan kasih kekuatan itu semua. Hari-hari ini kan ini ya Bu ya, fenomena cerai, orang yang dengan gampang berpisah. Dan kita juga lihat nggak sedikit dari anak-anak Tuhan yang begitu. Iya. Menurut Ibu prinsip apa sih yang mereka harus miliki di dalam berumah tangga sebenarnya? Kalau aku ya pribadiku, menikah kan tuh sekali, ya kan? Bercerai itu nggak Tuhan inginkan kan? Dan mengampuni itu kewajiban kita, harus mengampuni. Ya untuk rumah tangga ya tetap bertahan lah kan, nggak ada yang sempurna gitu. Kita sudah memilih, ya kita harus menjalani pilihan itu. Dan kita juga harus dekat sama Tuhan. Apa yang kita pilih sekarang nih, 10 tahun kemudian, kita nggak tahu apa yang hasilnya kan. Tapi pasti hasilnya lebih baik. Kalau kita pilih yang baik, pasti hasilnya baik. Dan keputusanku saat itu, 2010 aku ngambil keputusan melayani, ya hasilnya sekarang. Melayani, ikut Tuhan, bayar harga, taat, hidup kudus, hasilnya sekarang. Hasilnya ya yang aku nikmati sekarang. Terakhir ini. Kan pasti banyak ya istri-istri, atau mungkin gak cuma istri, suami-suami yang mengalami pengkhianatan, disakiti, dilukai gitu ya. Seakan-akan mempertahankan rumah tangganya itu berat sekali. Mungkin mereka bilang kan, ya ibu udah bebas, gampang ngomongnya, udah dipulihkan. Pesan penguatan apa yang ibu pengen sampaikan mereka supaya mereka tetap kuat? Satu pesanku, jangan lari dari Tuhan Yesus. Saat ada masalah, harus lebih dekat cari Tuhan. Yeah. Saat teduh sama Tuhan itu penting banget. Mungkin kita masih bolong-bolong baca Alkitab ya, tapi hubungan kita sama Tuhan harus. Di situ Tuhan kasih hikmat semua. Jadi intinya justru jangan lari dari Tuhan, larilah kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Karena Tuhan pasti tolong. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Aku 23 tahun, suamiku baru bertobat loh. Memenangkan jiwa dia 23 tahun. Bukan hal yang sebentar. 12 tahun kita pisah. Bukan waktu yang sebentar juga. Tapi ya memang betul tuh apa kata Tuhan. Kata Alkitab, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa banget. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Yunika buat kesaksiannya hari ini. Aku berdoa bisa menguatkan mereka yang sedang mengalami hal yang serupa mungkin dengan Ibu Yunika. Sehat selalu Ibu ya, bersama Bapak, bersama anak. Terus Tuhan pakai untuk menyaksikan kebaikannya dalam hidup orang-orang baik.
Terima kasih banyak ya Bu Yunika sekali lagi ya. Nah buat sahabat solusi yang hari ini sedang menanggung beban yang begitu berat, khususnya engkau yang sering disakiti, sering dikhianati dalam rumah tanggamu. Pesannya hari ini jangan lari justru dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan karena dialah satu-satunya jawaban dan solusi yang kita butuhkan. Namun jika hari ini kamu bingung bagaimana harus datang kepada Tuhan dan kamu butuh dituntun dalam doa, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung, menemanimu di dalam doa di setiap pergumulanmu. Jangan tunggu lama-lama karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Ingat Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.